Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yolanda Putri Cayani dengan NIM 4012211132 akan membahas tentang hukum diplomatik dan konsuler, yang pertanyaan adalah prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik. Ada yang kalian tahu nggak sih hukum diplomatik dan konsuler itu apa ya? Diplomatik tuh kan orang-orang diplomat yang ada di bekerja di luar negara ya, kayak seperti duta besar gitu. Nah, sini saya akan membahas hukum diplomatik dan konsuler itu apa. Hukum diplomatik dan konsuler ini dia tuh membentuk kerangka hukum yang mengatur hubungan antara diplomatik dan konsuler antar negara, memastikan kestabilan dan keamanan dalam interaksi internasional. Yaitu kayak perwakilan antar negara gitu. Misalnya Indonesia punya diplomatiknya sendiri. Kalau misalnya ada sengketa atau apapun di luar negara kita, ya perwakilan kita diplomat yang akan mengurus itu. Terus apa saja prinsip-prinsip di dalam hukum diplomatik dan konsuler? Saya akan menjawab itu. Hukum diplomatik dan konsuler dipengaruhi oleh beberapa prinsip dasar yang mengatur hubungan hukum diplomatik dan konsuler antara negara. Ada beberapa prinsip utama dalam hukum diplomatik konsuler. Yang pertama ini ada prinsip resiprositas atau reciprocity. Apa sih prinsip resiprositas atau reciprocity ini? Yaitu adalah pembukaan perwakilan diplomatik dilakukan berdasarkan asas resiprositas, yaitu setiap negara yang merdeka dan berdaulat diakui memiliki hak untuk mengirim utusannya untuk mewakili kepentingannya di negara lain, dan sebaliknya berkewajiban menerima utusan-utusan negara lain. Yang kedua, itu ada prinsip mutual consent atau asas kesepakatan bersama. Apa sih asas kesepakatan bersama atau prinsip mutual consent ini? Nah, itu adalah pembukaan hubungan diplomatik antar negara diperlukan kesepakatan di antara mereka. Kesepakatan bersama dipersyaratkan dalam pembukaan hubungan diplomatik, termasuk terhadap para diplomat, gedung perwakilan diplomat, tempat kediaman para penjabat diplomat, dan arsip dokumen perwakilan. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga itu ada prinsip ekstrateritorial atau yang disebut asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Apa sih prinsip ini? Oke, aku akan bahas ya. Prinsip ekstrateritorial itu adalah gedung perwakilan diplomat, tempat kediaman para penjabat diplomatik, dan arsip dokumen perwakilan tidak dapat diganggu-gugat oleh para penjabat dari negara penerima. Ini berlaku berdasarkan prinsip ekstrateritorial yang memberikan dasar hukum bagi kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Dan yang keempat ini ada prinsip free appointment. Apa sih prinsip free appointment atau asas penunjukan bebas? Yaitu adalah negara pengirim dapat secara bebas menunjukkan anggota staf diplomatiknya, kecuali untuk menunjukkan duta besar yang memerlukan persetujuan dari negara penerima. Terus ada yang kelima, yaitu adalah prinsip persona non grata. Apa sih prinsip persona non grata? Jadi di sini ada 7 prinsip hukum diplomatik. Ini kita udah mencapai ke 5. Apa sih prinsip persona non grata itu? Itu adalah jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain,
Maka negara-negara tersebut harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan menyusun keanggotaan perwakilan tersebut atas dasar asas timbal balik dan asas saling menyetujui. Pengangkatan anggota staf perwakilan diplomatik oleh negara pengirim pada umumnya tidak memerlukan persetujuan dari negara penerima, kecuali untuk mengangkat duta besar dan atas pertahanan. Oke, sekarang yang keenam itu adalah prinsip perlindungan diplomatik dan kekebalan diplomatik. Apa sih itu? Oke, di sini saya akan membahas, yaitu adalah Konvensi Wina 1961 mengatur prinsip-prinsip dasar yang mengatur perlindungan diplomatik dan kekebalan diplomatik, memastikan perlakuan yang adil terhadap penjabat diplomatik dan penetapan tata cara pengangkatan dan penarikan diplomat. Jadi itu 6 prinsip yang sudah saya sampaikan. Apa sih hukum diplomatik, terus prinsip-prinsipnya apa aja. Nah, prinsip-prinsipnya ini tuh mengenai diplomatik dan konsuler aja ya, kayak pembukaan perwakilan diplomatiknya gimana, terus pembukaan hubungan diplomatiknya antar negara kayak gimana, terus diperlukan kesepakatan atau tidaknya, terus tempat tinggal para pejabat, terus gedung perwakilannya, terus penunjukan staf diplomatiknya, terus asas timbal balik dan asas saling menyetujui, perlindungan diplomatik di suatu negara. Ya, seperti itu prinsip-prinsip membentuk kerangka hukum yang mengatur hubungan diplomatik dan konsuler di negara, memastikan kestabilan suatu negara. Hanya seperti itulah, apa sih hukum diplomatik, prinsip-prinsipnya tuh kayak gimana. Hanya sebatas itu saja. Adalah pokoknya tuh kayak suatu hubungan antara negara kita dengan negara lain, dan prinsip-prinsip diplomatik dan konsuler hanya seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, selebihnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.